Mbak Devi, nggih habis melahirkan nggih. Lahir jam berapa? Jam 4. Oh, jam 4 tadi. Nggih. Nggih Mbak Devi, perkenalkan nama saya Bu Bidan Herni Astuti nggih yang bertugas di pagi ini nggih. Bertujuan ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya masa nifas nggih, yang tujuannya untuk mendeteksi secara dini adanya kegawat daruratan pada masa nifas. Apa Mbak Devi bersedia? Bersedia. Nggih, bersedia. Baik, saya duduk Ibu. Nggih. Kira-kira yang sudah diketahui Mbak Devi apa ini tentang tanda bahaya masa nifas? Belum tahu. Belum tahu, nggih, karena Mbak Devi baru pertama sih nggih, baru pertama melahirkan, jadi belum tahu adanya tanda bahaya. Baik, saya kasih tahu nih Bu sedikit tentang tanda bahaya masa nifas. Yang pertama yaitu perdarahan, nggih. Perdarahan yang terjadi pada masa nifas yaitu di 24 jam pertama biasanya itu kalau keluar darah banyak dari jalan lahir, kemudian ganti pembalutnya itu sampai 3-4 kali tapi penuh nggih, satu pembalut itu penuh. Kemudian kalau diukur bisa sekitar 500 sampai 600 sesenan. Itu sudah termasuk ke perdarahan nggih. Kemudian yang kedua yaitu adanya gejala infeksi nggih. Infeksi pada masa nifas ditandai dengan demam nggih lebih dari 2 hari, kemudian menggigil nggih, suhu tubuhnya naik nggih. Kemudian biasanya ada cairan yang keluar dari jalan lahir itu berbau, nggih. Itu kemudian biasanya selain tanda-tanda itu juga jenengan merasa lemes, nggih. Terasa lemes, kemudian nadinya terasa cepat. Itu tanda dari infeksi. Kemudian yang berikutnya yaitu tanda gejala adanya eklamsi, nggih. Adanya eklamsi pada ibu nifas yang ditandai dengan pusing nggih, kepalanya pusing, kemudian pandangannya kabur, kemudian wajahnya bengkak, kakinya juga bengkak. Itu termasuk pada tanda bahaya eklamsi nggih. Kemudian tanda bahaya berikutnya yaitu berkaitan dengan payudara nggih. Biasanya payudaranya itu berubah menjadi merah, kemudian sakit nggih. Kemudian sakit, nyeri, nggih, merasa tidak nyaman. Ini disebabkan biasanya karena cara menyusui yang tidak benar, kemudian kurang maksimal, nggih, ASI-nya keluar kurang maksimal. Kemudian bisa jadi karena puting susunya lecet, nggih, sehingga kalau diisap bayi sakit nih Bu. Kemudian bisa karena penggunaan BH yang ketat, nggih. Itu bisa menyebabkan payudara bengkak dan kemerahan karena adanya sumbatan, nggih. Kemudian tanda bahaya berikutnya yaitu berkaitan dengan genitalia, nggih. Genitalia, jalan lahirnya itu biasanya karena ada bekas jahitan, nggih. Dijahit mboten wau, nggih. Dijahit itu biasanya mengakibatkan kurang nyaman nggih, kurang nyaman, kemudian sakit nggih pada waktu berkemih nggih, nyeri. Itu juga masuk ke tanda bahaya nggih. Kemudian tanda bahaya berikutnya yaitu kehilangan nafsu makan yang dalam jangka panjang nggih. Biasanya ini karena akibat dari persalinan jenengan terlalu lelah nggih, terlalu capek sehingga nafsu makannya menurun nggih. Niku tapi kalau dalam jangka panjang, kalau misalkan nggak jangka panjang ya bukan termasuk tanda bahaya. Tapi kalau jangka panjang itu masuk ke tanda bahaya masa nifas nggih. Kemudian tanda bahaya berikutnya yaitu adanya peradangan nggih, atau yang disebut dengan tromboflebitis nggih. Peradangan itu karena adanya sumbatan nggih, adanya sumbatan dari pembuluh darah sehingga mengakibatkan rasa nyeri nggih. Rasa nyeri tidak tertahan di daerah betis biasanya nggih. Betisnya merah nggih, bengkak. Itu masuk ke tanda bahaya
masa nifas, nggih. Kemudian tanda bahaya berikutnya yaitu adanya postpartum blues, nggih. Postpartum blues itu rasa sedih yang berlebihan, nggih. Rasa sedih yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan karena jenengan khawatir tidak bisa merawat bayinya, khawatir tidak bisa menjadi ibu yang baik. Itu kalau berlebihan itu bisa menjadi postpartum blues, nggih. Jadi dibawa rileks saja ya, Mbak. Kira-kira itu, nggih, tanda bahaya dari masa nifas, nggih. Apa ada yang perlu ditanyakan? Paham berarti nggih, Mbak? Nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada salah satu dari tanda tersebut, Mbak Devi harus segera periksa, nggih, kembali lagi ke puskesmas untuk periksa, nggih, biar bisa ditangani lebih cepat, nggih. Saya terima kasih, nggih, mudah-mudahan bisa dipahami. Matur nuwun, Mbak.